Di video tutorial kali ini saya akan coba membagikan beberapa tips dan trik tentang efek outline atau stroke ya kalau kita di Photoshop itu di blending option ya, ataupun umumnya sih border ya. Jadi stroke itu apa? Sama dengan outline atau border itu garis pada tepi ya. Jadi ini beberapa contoh aja. Nah, sedikit agak panjang karena saya akan contohkan beberapa penggunaan outline, stroke atau border pada sebuah gambar, teks ataupun yang lainnya ya. Oke, ini cukup mudah, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Sebenarnya teknik ini sebenarnya masih saya kategorikan untuk Photoshop yang basic ya, atau yang dasar atau pemula ya. Jadi di sini misalkan saya buat lembar kerja baru, saya tekan Ctrl N atau bisa juga ke file, ke new. Terus teman-teman bisa buat ukuran berapa di sini ya. Oke, mungkin saya buat 1920 1080 pixel, resolusinya standar aja 72 pixel per inch. Oke, di sini misalkan stroke ya. Saya akan contohkan sedikit agak panjang sebenarnya karena efek outline atau stroke itu cepat ya penggunaannya. Tapi buat teman-teman yang masih newbie atau yang masih basic, biar tahu kegunaannya stroke itu buat apa aja ya. Oke, di sini misalkan teman-teman ingin menggunakan pada stroke itu pada sebuah teks ya atau tulisan. Oke, di sini misalkan saya buat ke horizontal type tool. Oke, di sini sebentar, mungkin saya pilih yang Arial aja, yang standar aja ya, yang paling bold. Oke, di sini misalkan saya pilih tulisannya yaitu outline. Oke, di sini sebentar, outline. Oke, outline ya. Saya buat huruf besar. Outline. Oke. Saya kan di sini untuk besar kecilnya kita Ctrl T, terserah teman-teman deh mau sebesar apa. Ini cuma contoh aja ya. Misalkan teks ini kita tambahkan dengan stroke. Misalkan ini sebenarnya udah cukup terang ya. Stroke itu atau outline penggunanya biasanya mungkin backgroundnya sedikit kontras atau sama dengan tulisannya. Misalkan ini kan putih ya. Misalkan kalau ini misalkan saya ganti putih, kan nggak mungkin kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Tapi kita harus membutuhkan tulisannya putih. Bagaimana dong? Ya udah, itu kita bisa kasih stroke. Caranya ya udah, kita bisa ke layer apa itu text outline tadi, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih blending option. Kalau sebelum kita kasih outline, ini nggak bakal kelihatan. Padahal kan ini ada tulisannya outline dan dengan warna putih ya. Jadi kita kasih efek stroke. Nah, kalau di Photoshop itu nggak ada outline, tapi namanya efeknya di blending option layer stylenya itu stroke ya. Jadi kalau kita kasih stroke, dia langsung nyala. Dan seperti ini. Color overlay-nya yang putih tadi akan tertutupi dengan stroke tadi atau outline ya. Dan ini kita bisa atur ukurannya sebesar apapun ya, yang standar aja ya, mungkin segini lah. Posisinya bisa offset itu di luar tulisan, kalau inset itu di dalam tulisan, center itu di tengah-tengah ya teman-teman ya. Dan blendingnya kita bisa atur semuanya, pilih yang mana sama kayak layer. Ini kalau kita membutuhkan hitam ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita stroke-nya itu kita buat, misalkan saya tambahin 10 ya, lebih besar ya. Bagaimana kalau stroke-nya itu kita bisa buat warna-warni. Jadi di fill type-nya ini kita rubah dari menu color, kita bisa rubah ke gradient dan kita bisa pilih, kita bisa pilih warna gradient dari Photoshop, misalkan warna pelangi seperti ini, dan dia akan berubah. Saya zoom ya di sini, dan dia teman-teman bisa lihat mau warna yang ini juga bisa, atau teman-teman bisa atur warna sendiri, mungkin di sini merah atau apapun boleh. Itu kalau teman-teman ingin menggunakan stroke-nya itu warnanya beda-beda ya, atau di gradient, atau bisa juga fill type-nya kita ganti pattern ya. Pattern ini juga sama sih, kita ibarat sama kayak kita bisa tambahkan pattern itu motif ya. Kita bisa buat sendiri ataupun import, ataupun saya udah ajarkan pembuatan brush atau pattern, itu udah ya semua ya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini misalkan saya pakai gradient lah, saya pakai gradient ini.
Nah, ini contohnya untuk teks ya. Kalau dikasih outline atau stroke itu bisa satu warna, bisa digradasi, bisa dikasih motif pattern ya. Jadi seperti itu. Padahal kalau kita hilangkan layer backgroundnya, dia akan jadinya seperti ini karena warna dasarnya putih. Ini tutorial untuk sedikit aja ya. Tadi teman-teman harus terbiasa dengan meng-create atau sering-sering berkreasi dengan Photoshop ya. Oke, ini untuk teks ya. Bagaimana kalau kita saya juga udah pernah membuatkan teks di belakang layar atau di belakang objek ya. Misalkan saya punya objek seperti ini, saya udah pernah sih. Misalkan tulisan outline tadi kita geser lah, biar nggak nulis lagi ya. Oke, misalkan kita taruh di sini misalkan ya. Nah, ini juga sama. Terus bagaimana misalkan kita butuh outline-nya aja, kita klik 2 kali pada layer outline. Kalau ingin menghilangkan putihnya, kan teman-teman biasanya kalau merubah warna bisa ya ke color overlay ya, kalau warna dasarnya atau bisa dirubah warna apapun. Tapi bagaimana kalau kita nggak membutuhkan color overlay-nya yang di tengah-tengah ini ya, kita nggak membutuhkan merah atau putih seperti ini. Caranya kita pilih blending option yang paling atas ini, klik atau default ini, fill opacity-nya kita hilangkan atau kita jadikan 0 dan dia akan menghilang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau kita butuh outline-nya saja. Jadi seperti itu ya. Atau kalau emang mau ditaruh di belakang gambar sebagian, jadi kita harus ke layernya dulu, kita seleksi. Ini saya nggak mengajarin full karena saya udah terangkan di video saya sebelumnya ya. Jadi ini saya coba seleksi cepat aja. Oke, misalkan jadi kita harus seleksi orangnya dulu. Oke, seperti ini ya. Baru kita bisa dengan Ctrl J. Nah, dan yang ini kita taruh di atas outline dan dia akhirnya jadi di belakang objek. Itu udah saya buatkan tutorial bagaimana kita bisa ngebuat efek teks itu di belakang objek, udah ya. Atau kita bisa combine, misalkan outline-nya yang depan itu ada seperti ini, tapi di belakangnya seperti berwarna. Oke, jadi kita duplikat dengan Ctrl J layernya tadi. Kita drag di bawah gambar objeknya tadi satunya, baru yang di bawah objek tadi kita bisa klik 2 kali, kita bisa tambahkan color overlay ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dan dia ada, atau mau dikasih warna apa kayak biru juga boleh, putih juga boleh seperti yang tadi ya. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ibarat yang outline-nya itu ada yang di depannya objek dan yang berwarna itu di belakang sebenarnya ya teman-teman ya. Ini efek seperti ini, dan juga efek stroke itu bisa dibuat ke objeknya. Misalkan ini ya, manusianya ini kan saya tadi kan ngecropnya nggak seberapa ya, buat itu aja ya teman-teman ya. Oke, saya tambahin deh biar full deh. Oke, di sini sekilas saja, nggak harus sempurna. Oke, misalkan tangannya seperti ini, sama kakinya. Oke, misalkan seperti ini ya, kita Ctrl J, misalkan sih kita tambahin dikit lagi rambutnya. Oke ya, ini nggak harus perfect. Kita Ctrl J seperti ini. Jadi di sini layar duplikatnya akan jadi seperti ini ya. Baru yang kita yang kita seleksi kita bisa klik 2 kali. Jadi efek outline itu nggak harus buat teks ya teman-teman ya. Buat objek bisa. Misalkan kita tambahin stroke di sini. Lah, teman-teman bisa rubah warna stroke-nya, mau dikasih putih. Ini biasanya rame buat thumbnail ya. Misalkan ukurannya 8 atau berapa, itu bisa. Mau dikasih warna-warni gradient juga bisa seperti yang tadi. Jadi sama aja. Efek stroke itu atau outline itu bisa dibuat teks ataupun objek ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman efek stroke itu. Jadi apalagi bisa juga dibuat, misalkan saya import gambar hutan ya. Misalkan teman-teman punya produk seperti ini, mau dikasih tulisan ya. Misalkan kita kasih nama misalkan jungle misalkan. Seperti ini kan sebenarnya bagus juga sih, tapi kan nggak asik ya kalau nutupin apa itu terlalu tebel atau terlalu bodinya teksnya tuh kelihatan menutupi wallpapernya atau produk kita kan. Jadi ini bisa kita kreasi dengan efek outline tadi, sama seperti yang tadi. Kita bisa klik 2 kali pada layer teks jungle-nya, baru kita bisa pilih di blending option defaultnya dulu, kita kurangin dulu fill opacity-nya dan dia menjadi hilang. Baru kita ke stroke,
kita bisa tambahkan warna, mau warna apa, mau warna putih boleh teman-teman. Nah, jadinya seperti ini kan, berarti kayaknya enak dilihat ya teman-teman. Jadi orang masih bisa ngebaca meskipun ditaruh dimanapun, ini enak karena pemandangannya kebanyakan nggak tertutup oleh huruf ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dulu efek stroke. Yang lainnya masih banyak sih, kita bisa berkreasi atau dikombinasi dengan apapun. Intinya cara penggunaannya sama ya. Kita bisa ke blending option. Kita cuman bermain di menu stroke ini, kita bisa atur size-nya. Ini untuk pengaturan semakin kanan semakin tinggi, ataupun bisa juga posisinya ini offset, inside center, ataupun blend modenya kita rubah kemanapun. Opacity-nya ini tingkat kecerahan, dan ini khusus stroke-nya, bukan buat fill yang tadi. Dan file type-nya seperti ini ya, fill type-nya ya teman-teman ya. Oke, segitu saja sedikit tutorial basic tentang penggunaan efek outline atau stroke atau border ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.